Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTT Flame Emperor episode ke-17, yang dimana pada episode sebelumnya, pertempuran besar di aula akhirnya benar-benar meledak. 7 penjaga langsung melancarkan serangan suara destruktif yang menghancurkan udara, memaksa ratusan ahli bekerja sama membentuk pertahanan raksasa. Wu Huan kemudian memecah kebuntuan, dan semua orang sadar mereka harus bersatu atau mati. Pertarungan pun dibagi. Para jenius seperti Wu Huan, Feng Yi, hingga Wang Zhong masing-masing menghadapi penjaga. Sementara Xiaoyan bertarung bersama Liu Yin dan Yue. Ru melawan salah satu penjaga terkuat di puncak Dou di bintang 3. Pertempuran berlangsung brutal. Xiaoyan bertukar serangan sengit dengan penjaga tombak petir, bahkan melepaskan teknik kuatnya. Namun, di tengah tekanan itu, sesuatu tak terduga terjadi. Xiaoyan justru mengalami terobosan kekuatan di tengah pertempuran. Dalam kondisi sangat berbahaya, ia terpaksa fokus menembus batasnya, sementara penjaga langsung menyerang untuk menghabisinya. Di saat kritis itulah, Liu Yin maju melindungi Xiaoyan, memberi waktu untuk menyelesaikan peningkatan kekuatannya. Kini semuanya bergantung pada satu hal, apakah Xiaoyan bisa berhasil menembus level berikutnya sebelum terlambat? Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Liu Yin tidak membuang waktu. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan gumpalan ki sumber berwarna biru es yang sangat murni. Secara bersamaan, burung si kecil dingin di bahunya mengepakkan sayap, menyemburkan badai salju yang membuat suhu aula anjlok seketika hingga tanah membeku. Dalam hitungan napas, penjaga abu-abu itu tersentak kaku dan berubah menjadi patung es yang sangat detail. Liu Yin menarik napas berat, wajahnya memucat karena teknik ini menguras banyak energinya. Bagaimanapun, membekukan ahli puncak bintang 3 bukanlah pekerjaan ringan. Di sisi lain, tiba-tiba Yueru melesat maju dengan kepungan douci hijau dan menyerang ke arah Liu Yin. Liu Yin sempat terkejut dan marah, mengira Yueru adalah pengkhianat yang menyerangnya saat ia lemah. Namun, kicauan peringatan dari si kecil dingin menyadarkannya tepat waktu. Penjaga abu-abu itu sama sekali belum kalah. Benar saja, sebuah ledakan petir perak menghancurkan lapisan es tersebut dari dalam. Sebuah tombak perak melesat keluar dengan kecepatan suara mengincar Liu Yin. Untungnya, serangan douci hijau milik Yueru tiba tepat waktu untuk menangkis tombak tersebut. Penjaga abu-abu menarik kembali senjatanya, tubuhnya kini diselimuti petir yang berderak. Ia menatap Yueru dengan tatapan penasaran yang aneh. Douci gadis kecil ini tampak agak familiar. Gumamnya dengan ingatan yang tampak terfragmentasi. Namun, sang penjaga tidak memberi waktu untuk berpikir. Ia menyerang Yueru dengan pukulan bertenaga petir yang dahsyat. Yueru membalas dengan membungkus telapak tangannya dalam cahaya hijau, memicu benturan yang menghancurkan lantai batu di bawah kakinya menjadi bubuk halus. Meskipun intensitas pertempuran ini tampak sedikit menurun dibandingkan saat melawan Xiaoyan, Yueru tetap harus berjuang mati-matian. Liu Yin yang kini menyadari bahwa Yueru baru saja menyelamatkan nyawanya, merasa sangat bersyukur dan malu atas prasangka buruknya. Ia mengamati aura hijau Yueru yang memancarkan kewibawaan yang seolah menuntut pemujaan dari segala makhluk hidup. Rahasia macam apa yang sebenarnya kau simpan, Yueru? Batin Liu Yin penuh rasa ingin tahu. Tanpa membuang waktu lagi, ia kembali memposisikan dirinya di samping Yueru, siap bertempur habis-habisan demi menjaga 10 menit yang sangat berharga bagi Xiaoyan. Aula besar kini benar-benar berubah menjadi kawah peperangan yang mendidih. Di zona pertempuran kelima, douci Qian milik Yueru terus berbenturan sengit dengan atribut petir perak milik penjaga abu-abu. Setiap kali energi mereka bersinggungan, maka percikan listrik dan aura hijau meledak, sehingga menciptakan keseimbangan yang aneh namun rapuh. Yueru bersama Liu Yin terus bermanuver dalam tarian maut untuk mengulur waktu. Di sisi lain, kondisi Xiaoyan semakin kritis sekaligus menakjubkan. Ia duduk bersila dengan napas yang teratur namun berat. Douqi di sekitar tubuhnya menjadi semakin ganas dan padat. Bahkan ruang di sekitarnya mulai mengeluarkan suara retakan samar, seolah tidak kuat menahan beban energi. Xiaoyan sadar betul bahwa kapasitas douqinya sudah mencapai batas maksimal.
ia hanya butuh satu dorongan terakhir untuk menembus dinding penghalang menuju tahap menengah Dou di bintang 3. Di sisi lain, situasi di medan pertempuran lainnya tak kalah mencekam. Seperti di area pertama, Wang Zhong akhirnya menunjukkan rupa aslinya. Kain hitam yang selama ini menutupi matanya telah lenyap, sehingga menyingkap tatapan yang sanggup menggetarkan jiwa. Dengan kekuatan puncak bintang 3, ia melepaskan pedang raksasa hitam di punggungnya yang memancarkan aura haus darah. Sebagai si gila pedang, kain itu adalah segel bagi kewarasannya. Tanpa itu, maka ia memasuki keadaan kehilangan kendali total demi bisa menyaingi kekuatan sang penjaga. Wang Zhong dari kota Raja Pedang, mohon sarannya, ucapnya dingin sebelum melesat seperti iblis. 你不过掌握了些炎灵术法，也配自诩神明？王莽 Area kedua, Sun Ming sang berserker mulai melakukan transformasi garis keturunan yang brutal. Pakaian bagian atasnya meledak hancur saat otot-ototnya membengkak dengan urat-urat yang menonjol seperti akar pohon tua. Dalam keadaan mengamuk, maka kekuatannya melonjak ke puncak bintang 3. Tanpa teknik yang rumit, ia menjadikan tubuhnya sebagai peluru raksasa yang menabrak sang penjaga berkali-kali dengan kekuatan fisik murni yang mengerikan. Area ketiga, Wu Huan dan Chan Shu, manusia mati hidup, terjebak dalam kebuntuan yang melelahkan. Sial bagi Chan Shu, penjaga di depannya memiliki atribut api maskulin yang sangat dominan. Sebagai kultivator yang mengandalkan ki kematian, maka api tersebut adalah musuh bebuyutannya yang membatasi hingga 90% kekuatannya. Wu Huan terpaksa mengambil peran sebagai penyerang utama, sementara itu Chan Shu hanya bisa bertahan di posisi pendukung sambil sesekali mengumpat frustrasi. Area keempat, Feng Yi dan Yao Mei menyuguhkan pertarungan yang paling elegan namun mematikan. Yao Mei menggunakan teknik gerakan fancy untuk terus mengganggu fokus sang penjaga, sementara Feng Yi melepaskan serangan jiwa yang tak kasat mata namun menusuk. Mereka tidak terburu-buru, melainkan memilih untuk bermain aman demi menguras stamina lawan. Namun, ancaman terbesar justru ada di area ke-6. 100 ahli gabungan sedang mengepung satu penjaga yang ternyata adalah monster di antara para penjaga lainnya. Kekuatannya telah mencapai level setengah langkah bintang 4. Perbedaan antara puncak bintang 3 dan setengah langkah bintang 4 bagaikan langit dan bumi. Satu serangan dari penjaga ini bisa memukul mundur 10 ahli sekaligus. Tak satu pun dari 100 orang itu berani maju sendirian. Mereka hanya bisa bergerak memutar dengan sangat hati-hati. Di sisi lain, Yueru mulai terdesak mundur. Meskipun Dou Qiqiannya mampu meredam petir sang penjaga, namun perbedaan basis kultivasi tetap tidak bisa dibohongi. Liu Yin juga merasa terpukul karena teknik esnya yang biasa membekukan lawan dengan mudah justru gagal total. Penjaga abu-abu tersebut sangat cerdik. Ia menggunakan ledakan energi petir dari dalam pori-porinya untuk menghancurkan es Liu Yin secara instan sebelum es itu sempat mengeras. Menyadari situasi yang kian genting bagi Xiaoyan, maka Liu Yin mengambil keputusan nekat. Sebagai jenius dari kota 1000 binatang, ia menggunakan teknik terlarang untuk mentransfer seluruh sisa kekuatannya kepada Little Cold. Burung biru es itu menjerit nyaring saat tubuhnya membesar berkali-kali lipat hingga menyerupai burung raksasa kuno. Auranya membengkak hebat hingga setara dengan puncak Dou di bintang 3, sehingga memancarkan udara dingin yang mampu membekukan ruang di sekitarnya. Sebaliknya, wajah Liu Yin menjadi sepucat kertas dan tubuhnya gemetar karena kelelahan ekstrim. "Little Cold, ayo, serang bersama kakak perempuan ini," seru Liu Yin sambil menopang dirinya yang lunglai. Bagi Liu Yin, Little Cold bukan sekadar binatang peliharaan, melainkan belahan jiwanya. Dengan kekuatan baru sang burung es, maka harapan untuk melindungi Xiaoyan kembali menyala di tengah badai pertempuran tersebut. Sial, penjaga ini benar-benar tidak masuk akal. Yueru menggeritkan gigi saat ia dipaksa mundur oleh tekanan udara dari tombak perak lawan. Ia menyadari keganjilan yang mengerikan pada penjaga abu-abu ini. Alih-alih melemah karena luka, kekuatannya justru merangkak naik seiring bertambahnya durasi pertempuran, seolah-olah ia menyerap energi dari kekacauan di sekitarnya. Sebelum Yueru sempat memikirkan strategi baru, maka sang penjaga sudah melesat maju dengan serangan yang lebih ganas dari sebelumnya. Di sisi lain, kondisi Liu Yin sudah mencapai titik nadir. Ia jatuh berlutut.
Wajahnya sepucat kertas saat kesadarannya mulai memudar akibat kelelahan ekstrem. Melihat tuannya tumbang, maka si kecil dingin, burung es raksasa itu, mengeluarkan jeritan memilukan yang penuh amarah. Sayap birunya yang megah membentang lebar dan melepaskan ribuan bulu kristal yang bersiul tajam membelah udara aula. Sang penjaga abu-abu awalnya hanya mencibir, ia menyelimuti tubuhnya dengan perisai petir perak yang tebal, sehingga yakin serangan itu akan hancur begitu menyentuhnya. Namun, sesuatu yang di luar logika terjadi. Bulu-bulu es itu berakselerasi di tengah jalan dan memancarkan aura kuno yang menembus pertahanan petir seperti pisau panas membelah mentega. Bulu-bulu itu tertancap di bahu dan dada sang penjaga, lalu seketika membekukan jaringan otot di sekitarnya menjadi kristal es. Meskipun sang penjaga berteriak marah dan meledakkan seluruh energinya untuk menghancurkan es tersebut, ia tidak menyadari bahwa serpihan es halus yang hancur kini memenuhi udara aula sebagai kabut dingin, sehingga membuat napas setiap orang terasa berat dan sirkulasi Douchi lawan melambat secara drastis. Yueru, yang terhuyung mundur beberapa langkah setelah beradu telapak tangan, menyadari bahwa peluang mereka sangat tipis. Ia melirik Xiaoyan yang masih duduk bersila. Tubuh pemuda itu bergetar hebat di tengah fase kritis terobosannya. Sebuah simbol misterius di dahi Yueru mulai berdenyut dan memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Ini adalah satu-satunya jalan, bisik Yueru lirih. Ia menatap punggung Xiaoyan dengan senyum lembut yang penuh arti. Xiaoyan, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Sekarang, maka biarkan aku yang melindungimu. Lagi pula, warisan itu memang sudah menungguku. Ia tahu, jika pertempuran ini berlarut-larut, maka para penjaga akan pulih ke level bintang 4, tingkatan yang akan membuat mereka semua terkubur di aula ini tanpa perlawanan. Yueru berdiri tegah dengan tangan terbuka. Tiba-tiba, maka lingkaran energi murni berwarna giok terpancar dari dahinya dan membawa aura murni seputih bulan yang sangat kuno. Kehadiran ini begitu agung hingga sang penjaga abu-abu dan bahkan si kecil dingin menghentikan gerakan mereka karena terpesona sekaligus ketakutan. Cahaya bulan yang terang? Mustahil! Bagaimana mungkin tanda itu ada di sini? Teriak sang penjaga dengan pupil mata yang menyempit ngeri. Di sisi lain, di dalam ruang kesadaran Xiaoyan, maka sang naga, guru besar, berseru kaget. "Guru, apa sebenarnya cahaya bulan terang itu?" tanya Xiaoyan, yang meski sedang bertarung dengan energinya sendiri, tetap bisa merasakan tekanan luar biasa dari luar. Itu adalah kekuatan legendaris milik peri bulan terang, sosok battle immortal sejati dari zaman kuno. Siapapun yang memiliki tanda itu memiliki akses langsung ke warisan puncak dunia fana ini. Jelas sang naga dengan nada yang bergetar. Xiaoyan tersentak dan menyadari bahwa rekan perjalanannya ini ternyata memiliki latar belakang yang begitu mengerikan. Namun, ia segera memusatkan kembali fokusnya untuk menghancurkan dinding penghalang terakhir menuju tahap menengah. Cahaya putih murni kini menyelimuti seluruh tubuh Yueru. Sikapnya yang biasanya lembut dan pendiam seketika berubah. Ia tampak dingin, suci, dan tak terjangkau, seperti dewa surgawi yang turun dari langit untuk membersihkan kotoran dunia. Satu kali kesalahan, ucapnya datar, suaranya bergema dengan otoritas yang tak terbantahkan. Dalam sekejap, maka tubuh Yueru berubah menjadi seberkas cahaya bulan yang melesat menembus tubuh penjaga abu-abu secepat pikiran. Sang penjaga bahkan tidak sempat berteriak saat dadanya ditembus. Darah yang muncrat dari tubuhnya secara aneh terpecah menjadi 3 aliran cahaya murni, yang kemudian melesat masuk ke dalam tubuh Xiaoyan, Yueru, dan Liu Yin, membawa potongan informasi tentang teknik Dou tingkat abadi yang sangat kompleks. Pertempuran itu berakhir dalam satu serangan mutlak. Namun, Yueru langsung kehilangan seluruh kekuatannya. Tubuhnya lunglai dan hampir menyentuh lantai dingin aula. Namun kemudian, sebelum ia jatuh, sebuah lengan yang kuat dan panas menangkap pinggangnya dengan sigap. "Serahkan sisanya padaku." Suara lembut namun penuh tenaga itu membuat Yueru membuka matanya sedikit. Di hadapannya berdiri Xiaoyan dengan penguasa kuno di punggungnya dan tubuh yang diselimuti api putih susu yang kini berkali-kali lipat lebih ganas. Senyum tipis terukir di wajah pemuda itu,
sehingga menandakan bahwa sang singa telah terbangun dengan kekuatan baru yang jauh lebih besar. Melihat Yueru yang terkulai lemas, maka Xiaoyan segera memindahkannya ke tempat istirahat yang lebih aman dengan gerakan yang sangat hati-hati. 长，你怎么受了这么重的伤？你摔倒了吗？ Tak lama kemudian, di bawah tatapan mata yang melotot dari orang-orang di aula, maka sekitar selusin pil obat muncul di telapak tangan Xiaoyan secara bersamaan. Pil-pil itu dikelilingi oleh lingkaran cahaya samar dan aroma medis yang kuat, sebuah bukti otentik bahwa pil tersebut adalah karya seorang alkemis tingkat tinggi. Pertunjukan kekayaan yang begitu mencolok ini membuat orang-orang di aula tak kuasa menahan decak kagum. Makanlah, ini akan mempercepat pemulihanmu. Jangan pernah lagi menggunakan kekuatan yang melampaui batasmu seperti itu, ujar Xiaoyan dengan nada yang sedikit mendesak. Ia merasa tersentuh. Meski pertemuan mereka tergolong singkat, Yueru rela melepaskan kekuatan rune misterius demi melindunginya. Namun, Xiaoyan sadar pertempuran belum sepenuhnya usai, karena masih ada 5 guardian lainnya yang harus ditangani. Di sisi lain, Wu Huan yang masih berlumuran keringat di medan tempurnya berteriak dengan nada frustrasi. Xiaoyan, dasar bajingan, kenapa kau hanya diam di sana dan tidak segera membantuku? Namun, Xiaoyan tetap tenang dan waspada. Di tempat asing seperti ini, ia tidak ingin gegabah, karena baginya, kemenangan di sisinya tadi sebagian besar adalah berkat cahaya bulan terang milik Yueru yang mampu memenjarakan energi alam di sekitar lawan hingga membeku. Sebuah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang bersentuhan dengan alam battle immortal. Terinspirasi oleh kemenangan di sisi Xiaoyan, maka para jenius lainnya mulai melancarkan serangan pamungkas. Wang Zhong, si gila pedang, matanya menyala dengan niat pertempuran yang liar. Ia menuangkan douqi secara gila-gilaan ke pedang hitam kunonya yang terlihat sederhana. Tiba-tiba, maka ia meluncurkan teknik bunuh dengan serangan pedang bertubi-tubi. Ribuan bayangan pedang muncul seiring dengan tercapainya alam penyatuan manusia dan pedang, dan menghantam sang penjaga hingga memuntahkan darah dan terpaksa mundur ke tangga batu. Sun Ming, berserker. Dengan tubuh yang dipenuhi luka sobek, maka darah justru memicu efek berserknya ke titik puncak. Setiap pukulan dan tendangannya membawa bobot yang luar biasa berat. Ia menjadikan dirinya sendiri sebagai senjata hidup yang terus menekan sang penjaga ketiga, hingga akhirnya ia gugur dalam pertempuran hidup mati tersebut. Yao Mei dan Feng Yi. Duo ini menggunakan taktik yang cerdik. Yao Mei bermanuver lincah sebagai pengalih perhatian. Sementara itu Feng Yi melepaskan serangan jiwa alam kaisar yang menakutkan. Saat sang penjaga keempat tertegun sejenak karena serangan jiwa tersebut, maka Yao Mei segera memberikan hantaman terakhir yang fatal. Wu Huan dan Chanshu. Meski Chanshu kesulitan menghadapi atribut api yang menekan energi kematiannya, maka Wu Huan akhirnya meledakkan seluruh sisa energinya dalam satu serangan putus asa yang berhasil menaklukkan penjaga kelima. Namun, situasi paling mencekam terjadi pada penjaga keenam. Seiring waktu berjalan, maka kekuatannya telah pulih sepenuhnya hingga mencapai level setengah langkah bintang 4. Ratusan ahli yang mengeroyoknya mulai tampak putus asa menghadapi kibasan tangannya yang mampu menghancurkan douqi mereka seperti debu. Baishan kemudian maju dan memprovokasi massa untuk menyatukan kekuatan. 100 aliran energi warna-warni akhirnya menyatu dan membentuk seekor naga raksasa yang meraung dahsyat sebelum meledakkan pertahanan sang penjaga terakhir. Setelah keenam guardian kalah, maka mereka semua mundur ke tangga batu, menyisakan cahaya teknik Do tingkat immortal yang masuk ke tubuh para pemenang. Di puncak tangga, di bawah kerangka yang mengerikan, duduklah sosok berjubah putih yang misterius. Di sisi lain, sosok berjubah putih itu berkata dengan suara yang tenang, namun bergema, "Karena kalian berhasil melewati ujian, maka biarlah begitu. Kekayaan besar ini milik generasi muda kalian." Tiba-tiba, maka ia mengulurkan tangannya ke arah ruang hampa. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, ia sudah ditarik secara paksa melalui alam hampa dan muncul tepat di hadapan sosok tersebut. Xiaoyan tertegun. Dari dekat, pria berjubah putih itu memiliki wajah yang sangat memesona dan mewah.
dengan aura yang begitu agung, seolah ia bukan berasal dari dunia fana. Tak berhenti di situ, maka sosok itu kembali menggapai ruang hampa sambil berkata dingin, "Karena kau sudah berada di sini, mengapa masih bersikap licik?" Ruang di samping mereka terbelah dengan keras dan menampakkan seorang gadis muda misterius yang mengenakan topi bambu. Gadis itu berdiri dengan anggun di atas kuntum bunga teratai hijau yang melayang, sehingga menciptakan suasana mistis yang seketika membekukan ketegangan di seluruh aula. 哭哭啼啼只会折其锋芒，无知。